Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sa'aduddin Nasih SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mutia Salma Danis Kaniza dengan NIM 041, Aliasena Tia Oktaviani Alivia dengan NIM 042, Muhammad Hilal Albani dengan NIM 043. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Fikih dan Syariah. Subbab materi yang akan kami presentasikan diantaranya adalah 1. Pengertian fikih dan syariah secara istilah dan bahasa. Kedua, perbedaan antara fikih dan syariah. Dan ketiga, yaitu contoh dari fikih dan syariah. Perkenalkan, saya Mutia Salma Danis Kaniza dengan NIM 041 yang akan mempresentasikan materi pengertian fikih dan syariah. Pengertian fikih secara bahasa. Kata fikih secara bahasa punya dua makna. Makna pertama adalah al-fahmu al-mujarrad yang artinya kurang lebih adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah al-fahmu ad-dadki yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan yang lebih luas. Kata fikih yang berarti sekedar mengerti atau memahami disebutkan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu'aib. Mereka berkata, "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu." Quran Surah Al-Hud ayat 91. Kemudian, arti fikih secara istilah. Arti fikih secara istilah didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-potong, tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fikih itu sendiri. Al-Imam Abu Hanifah punya definisi tentang fikih yang unik, yaitu mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sebenarnya definisi ini masih terlalu umum, bahkan masih juga mencakup wilayah akidah dan keimanan dan juga termasuk wilayah akhlak. Sehingga fikih yang dimaksud oleh beliau ini disebut juga dengan istilah al-fikih al-akbar, ilmu yang membahas hukum-hukum syariah, bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Sedangkan pengertian syariah secara bahasa yaitu sebagaimana orang-orang Arab di masa lalu memaknai kata syariah ini, yaitu metode atau jalan yang lurus. Di dalam lisanul Arab, kata syariah bermakna sumber mata air yang dijadikan tempat untuk minum. Sedangkan makna syariah secara istilah dalam fikih syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh nabi daripada nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak dan aturan dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Aliasena Tia Oktaviani Alivia, NIM 2023-12042. Perbedaan fikih dan syariah. Yang pertama, ruang lingkup syariah. Dari segi ruang lingkup, ternyata syariah lebih luas dari ruang lingkup fikih, karena syariah mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fikih terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti hukum-hukum tentang najis, hadas, wudu, mandi janabah, tayamum, istinja, sholat, zakat, puasa, jual beli, sewa, gadai, kehalal makanan, dan seterusnya. Kedua, syariah bersifat universal. Syariah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat universal, bukan hanya berlaku untuk suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Kita menyebut ketentuan dan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariah dan tidak kita sebut dengan istilah fikih.
Misalnya ketika mereka melanggar aturan yang tidak membolehkan mereka mencari ikan di hari Sabtu. Aturan itu di dalam Al-Quran disebut dengan istilah syuro'ah yang akar katanya sama dengan syariah. Disebutkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan istilah syariah dengan pengertian bahwa Allah SWT menetapkan suatu aturan dan ketentuan kepada para nabi di masa lalu. Disebutkan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Karena itulah, maka salah satu istilah dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalil syar'u man qablana, bukan fiqhu man qablana. Apa yang Allah SWT berlakukan buat umat terdahulu disebut sebagai syariah, tetapi tidak disebut dengan istilah fikih. Semua ini menunjukkan bahwa syariah lebih universal dibandingkan dengan fikih. Ketiga, fikih adalah apa yang dipahami, merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan pada suatu zaman dan tempat. Jadi, pada hakikatnya, fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu urusan dan perkara. Sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad ini berbeda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya. Sedangkan syariah lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kehidupan ini. Pembicaraan tentang syariah belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para ahli fikih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Albani, NIM 043 dari kelas akuntansi 1B. Contoh hukum fikih dan syariah. Fikih 1. Ibadah. Ibadah merupakan salah satu macam-macam fikih yang mana dilakukan oleh setiap umat muslim. 2. Muamalat. Muamalat adalah sebuah peraturan agama yang mana merupakan salah satu macam-macam fikih dan dimaksudkan untuk menjaga hak yang dimiliki manusia. 3. Munakahat. Munakahat adalah satu undang-undang perkawinan atau sebuah akad ada yang mana dapat menghalalkan sebuah pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan yang mana bukan mahramnya. 4. Jinayat. Jinayat adalah macam-macam fikih lainnya yang mana merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Syariah. Wajib. Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang lebih dewasa dan waras atau mukallaf. Sunnat. Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Haram. Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada. Makruh. Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mubah. Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala.